Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini masih bersama Andika. Dan kali ini kita akan kembali membahas materi pelajaran kelas 10 Matematika Peminatan ya. Tapi sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kamu selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk komen juga dan share video ini. Langsung kita masuk ke materi kita di video kali ini, yaitu grafik fungsi eksponensial. Nah, grafik fungsi eksponensial, apa itu grafik fungsi eksponensial? Sebelum kita masuk ke grafiknya, grafik fungsi eksponensial, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang memetakan elemen bilangan real ke dalam bentuk fx sama dengan a berpangkat x, di mana a-nya ini atau bilangan pokoknya ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 ya. Bentuk umum fungsi eksponensial itu adalah y sama dengan fx sama dengan k dikali a berpangkat x, atau bisa juga ditulis seperti ini, fungsi memetakan x ke k dikali a berpangkat x, di mana x di sini adalah variabel bebas dan disebut juga sebagai daerah asal atau domain, di mana domainnya itu adalah untuk setiap x elemen bilangan real ya, mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Lalu a ini disebut juga sebagai bilangan pokok dengan syaratnya apa? A itu harus lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1 ya. Berarti bisa dua bentuk intervalan mungkin terjadi, yaitu 0 kurang dari a kurang dari 1 atau a lebih dari 1. Lalu y ini adalah variabel tak bebas. Kenapa disebut sebagai variabel tak bebas? Karena nilai y ini ditentukan oleh nilai x ya. Lalu k di sini adalah konstantanya. Nah, berikutnya grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial ini biasanya dilukiskan dalam diagram ataupun koordinat kartesius. Berarti kita gambar dulu ada sumbu x, lalu ada sumbu y ya. Lalu ini adalah sebagai titik 0,0-nya. Ini ada sebuah fungsi fx sama dengan k dikali a berpangkat x. Nah, fungsi fx sama dengan k dikali a berpangkat x ini disebut sebagai monoton naik. Kenapa dia dikatakan monoton naik? Ini kan monoton naik ya, semakin besar nilai x-nya, maka sumbunya semakin tinggi ya. Atau bisa dikatakan semakin besar nilai x-nya, maka nilai fx-nya semakin besar juga. Nah, lalu ada sebuah fungsi lainnya, yaitu fungsi gx sama dengan k dikali 1 per a berpangkat x, di mana fungsi gx sama dengan k dikali 1 per a berpangkat x ini disebut monoton turun. Kenapa dia dikatakan monoton turun? Karena semakin besar nilai x-nya ya, maka fungsinya akan semakin turun. Karena semakin ke kanan sumbu x ini, semakin ke kanan nilai x ini, maka nilai y-nya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan ini disebut sebagai monoton turun. Fungsi fx-nya dia akan semakin ke kanan nilai x-nya, maka nilai y-nya semakin tinggi, maka dia disebut sebagai monoton naik. Nah, grafik fx dan grafik gx ini sama-sama memotong sumbu y di titik 0, k. Kenapa 0, k? Karena x-nya di sini adalah 0, y-nya adalah k. Ingat, dalam proses penulisan ini x terlebih dahulu baru y. Berarti x, y 0, k. Kenapa 0, k? Karena x-nya 0, y-nya k ya. Lalu sumbu x ini untuk fungsi fx sama dengan k dikali a berpangkat x, dan untuk k dikali 1 per a berpangkat x disebut sebagai asimtot datar. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang didekati grafik tetapi tidak berpotongan dengan grafik ya. Sekali lagi, asimtot itu adalah garis yang didekati grafik tetapi tidak berpotongan. Atau simpel sederhananya, asimtot ini seperti seorang cowok yang PDKT sama ceweknya tapi tidak pernah ditembak-tembak, tapi nggak pernah jadian gitu ya. Jadi asimtot itu adalah garis yang didekati grafik tetapi tidak berpotongan ya. Oke. Untuk menggambar grafik fungsi
eksponensial ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita buat tabel titik bantu berupa nilai X yang menentukan nilai Y-nya. Lalu setelah itu kita gambarkan titik-titik tersebut ke dalam koordinat kartesius dan hubungkan titik tersebut di dalam gambar, ya, dan digambarkan. Nah, langsung kita masuk ke contoh menggambar grafik fungsi eksponensial. Gambarlah grafik fungsi f1x sama dengan 2 berpangkat x, f2x sama dengan 2 berpangkat x dikurang 1, lalu f3x sama dengan negatif dari 2 berpangkat x dikurang 1, ya. Berarti setelah 2 berpangkat x kurang 1 kita kalikan dengan negatif 1, ya. Ingat, a-nya ini tidak boleh bilangan pokoknya negatif untuk fungsi eksponensial, ya. Nah, untuk jawabnya kembali ke langkah-langkah yang telah diperlihatkan di video sebelumnya, ya. Langkah pertamanya itu kita buat tabel terlebih dahulu. Kita tentukan nilai X-nya. Kita tentukan nilai X-nya, nilai X-nya sudah kita tentukan, maka kita akan mendapatkan nilai Y dari grafik tersebut. Ini tabelnya. Ini adalah X. X di sini yang kita ambil adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, ya, yang kita ambil. Nah, lalu F1-nya tadi berapa? 2 berpangkat X, ya. F2X-nya sama dengan 2 berpangkat X dikurang 1. Lalu F3X-nya sama dengan negatif dari 2 berpangkat X dikurang 1, ya. Kurungnya ini sampai penuh ke bawah. Nah, untuk X-nya sama dengan negatif 1, berarti di sini 2 berpangkat negatif 1 kan sama dengan setengah. Lalu untuk 0, 2 berpangkat 0, 1. Lalu yang kalau 1, 2 pangkat 1, 2. Kalau 2, 2 pangkat 2, 4. Kalau 3, 2 pangkat 3, 8. Begitu juga dengan negatif 1. Berarti 2 berpangkat negatif 1 dikurang 1 kan negatif 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya 1 per 4. Ini dia. Lalu ketika dia 0, maka 0 dikurang 1 menjadi 2 berpangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 kita jadikan pangkat positif, jadinya setengah. Ya. Lalu 1 dikurang 1, 0. 2 berpangkat 0, 1. Ingat, apapun bilangannya, bilangan pokoknya ketika dia pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Ya. Lalu ketika X-nya 2, maka 2 berpangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. 2 pangkat 1, 2. Gitu ya. Nah, berikutnya 2 berpangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? 3 dikurang 1, 2, ya. Maka 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, untuk yang negatif ini, maka yang bilangan yang di atas, hasil di atas ini kita kalikan aja dengan negatif 1. Maka dapat negatif 1 per 4, negatif 1 per 2, negatif 1, negatif 2, dan negatif 4. Setelah itu apa? Kita buat koordinat kartesiusnya. Kita buat koordinat kartesiusnya. Ini nilai sumbu X-nya. Kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Lalu sumbu Y positif. Ini Y positif, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Y negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, ya. Oke. Kita buat grafik yang pertama, yaitu F1, ya. Ini fungsi F1. Ketika X-nya negatif 1, dia hasilnya setengah. Di sini setengah. Ketika X-nya 0, hasilnya 1. Ketika X-nya 1, dia 2. Di sini X-nya 1, ini Y-nya 2. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Ketika X-nya 3, seharusnya 8. Di sini 8-nya, ya. Di sini 8. Itu untuk fungsi 1. Warnanya merah. Lalu fungsi yang kedua yang berwarna biru, F2, ya. Ketika X-nya negatif 1, 1 per 4. Di sini dia 1 per 4. Lalu ketika dia 0, hasilnya di sini X-nya 0, Y-nya setengah di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Lalu ketika X-nya 2, Y-nya 2. Ini. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 4. Ini untuk F2. Nah, F3 dia ke bawah, ya. F3 dia ke bawah. Nah, ketika dia X-nya negatif 1, hasilnya adalah negatif 1 per 4. Ketika hasilnya X-nya 0, hasilnya adalah negatif setengah. Ketika X-nya 1, Y-nya adalah negatif 1. X-nya 1, Y-nya negatif. Ini Y negatif 1. Nah, ketika X-nya 2, Y-nya negatif 2. Ini dia. Nah, ketika X-nya 3, Y-nya adalah negatif 4.
Negatif 4 kan di sini ya, di sini. Oke, ini untuk menggambar grafik fungsi eksponensial. Tapi berdasarkan fungsi eksponensial juga ada beberapa contoh soal lain yang bisa kita pelajari ya. Berikutnya kita langsung masuk ke contoh kedua. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 6 berpangkat x ditambah 3. Maka tentukanlah nilai dari f negatif 1. Berarti di sini nilai x-nya kita ganti dengan negatif 1. Ya, maka kita dapat di sini f negatif 1 sama dengan 6 berpangkat negatif 1 ditambah 3. X-nya di sini kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 3 berapa? 2. Maka 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi nilai dari f negatif 1 adalah 36 untuk fungsi yang contoh nomor 2 ini. Ya, paham ya? Untuk yang ketiga, diketahui f(x) sama dengan k dikali 2 berpangkat x dikurang 2. Dan fungsi ini melalui 2,3. Maka nilai dari f4. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai f4. Tapi nilai k di sini tidak diketahui. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita cari nilai k. Bagaimana cara mencari k? Kita cari nilai k dari titik yang dilalui oleh grafik f(x) ini. Nah, berarti di sini kan 2,3. Berarti 2 ini sebagai x, y-nya itu adalah 3. Y itu kan sama dengan f(x) tadi ya di awal. Maka fungsi ini, fungsi f(x) sama dengan k dikali 2 berpangkat x dikurang 3 berubah menjadi 3 sama dengan k dikali 2 berpangkat 2 dikurang 2. Gitu ya. Berarti 3 sama dengan k dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Maka k sama dengan 3. Dapat k sama dengan 3, maka kita ganti nilai k di soal ini menjadi 3. Sehingga f(x)-nya sama dengan 3 dikali 2 berpangkat x dikurang 2. Ya. Sampai di sini paham ya? Berikutnya kita diminta untuk menentukan nilai dari f4. f(x)-nya sudah selesai, sudah kita dapatkan hasilnya. Maka kita ganti f4 sama dengan 3 dikali 2 berpangkat x dikurang 2. Kita ganti x-nya dengan 4. Ya, sehingga dapat 3 dikali 2 berpangkat 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi nilai f4 adalah 12. Yang keempat, grafik fungsi f(x) sama dengan 6 berpangkat x ditambah 1 ditambah 6 berpangkat 1 dikurang x memotong sumbu y. Nah, harus diingat ketika grafik memotong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0 ya. Ingat, ketika grafik memotong sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Oke. Maka f0 itu sama dengan 6 berpangkat 0 ditambah 1 ditambah 6 1 dikurang 0. Hasilnya berapa? 6 pangkat 1 6 ditambah 6 berpangkat 1 dikurang 0 kan 6 berpangkat 1 sama dengan 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi f(x) memotong sumbu y di titik 0,12 ya. Soal yang kelima. Nah, jika diketahui f(x) sama dengan 2 berpangkat 2x ditambah 2 berpangkat x ditambah 1 dikurang 3 dan gx sama dengan 2 berpangkat x ditambah 3, maka fx per gx adalah, nah, jawabnya di sini bagaimana? Maka kita uraikan terlebih dahulu fx-nya. Fx-nya bisa kita uraikan menjadi 2 berpangkat x dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali 2 berpangkat x dikurang 3. Nah, lihat di sini. Di sini kan 2 berpangkat 2x. Nah, 2 berpangkat 2x ini ya bisa kita urai menjadi 2 berpangkat x dipangkatkan 2. Ditambah di sini kan 2 berpangkat x tambah 1. Ingat, ketika pangkatnya di sini dijumlahkan berarti dia kali bilangan pokoknya. Maka di sini 2 dikali 2 berpangkat x dikurang 3 ya. Maka di sini kita lakukan proses pemisalan. Kita misalkan 2 berpangkat x sama dengan p. Ya, maka persamaan fx-nya menjadi p kuadrat ditambah 2p dikurang 3. Nah, di sini menjadi persamaan kuadrat, kita tentukan nilai p-nya dengan memfaktorkannya. Berapa faktornya? Dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya 2. Berapa? Dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya positif 2. Maka hasilnya adalah p ditambah 3 dikali p dikurang 1.
Nah, di sini kan sudah sederhana bentuknya. Kita ganti nilai P-nya menjadi 2 berpangkat X. 2 berpangkat X ditambah 3 dikali 2 berpangkat X dikurang 1. Nah, ini sudah menjadi bentuk faktor Fx-nya. Yang ini. Jadi, kita kembalikan ke bentuk soal yang diinginkan, yaitu Fx per Gx. Fx per Gx sama dengan 2 berpangkat X ditambah 3 dikali 2 berpangkat X dikurang 1 dibagi 2 berpangkat X per 3 dibagi 2 berpangkat X ditambah 3. Nah, di sini kan 2 berpangkat X ditambah 3, di sini 2 berpangkat X ditambah 3. Karena di sini operasi perkalian, boleh kita coret ya. Sehingga Fx per Gx sama dengan 2x ditambah 1. Jadi, Fx per Gx sama dengan 2 berpangkat X ditambah 1. Oke, demikian materi tentang fungsi eksponensial. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk kerjakan soal-soal yang telah diberikan di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.